Ancaman terbesar bagi negeri kita ini bukan negara lain, ya bukan virus, bukan pandemi, ya, tapi bukan bom nuklir, tapi penjilat, ya, karena penjilat itu menjerumuskan pimpinan-pimpinan kita, ya, ke arah yang salah, ya. Sementara kalau misalnya kita jujur dan bicara apa adanya, ya, dan kita memberantas, ya, budaya menjilat ini, tantangan dan ancaman apapun bisa kita hadapi. Ya, apakah itu pandemi, apakah itu bom nuklir, kita bisa hadapi. Ya, karena kita selalu akan berakar pada kebenaran dan realita, bukan kepada asal bawa senang. Ya. Adegan 4, Lembong, Anies dan permainan catur. Dalam dunia bisnis, Tom Lembong bukanlah nama kecil. Keluarganya memiliki jaringan besar dari rumah sakit hingga apotek. Lembong pun cukup vokal, sering mengkritik pemerintah khususnya terkait kebijakan nikel dan hilirisasi yang dianggapnya terlalu sempit. IKN juga dikritiknya. Kritiknya yang menohok sering berseberangan dengan Bahlil Lahadalia, Menteri SDM yang gemar menyebutnya halusinasi tingkat tinggi. Bagaimana jadinya jika salah satu pemain penting dalam ekonomi anti hilirisasi seperti Lembong mendukung Anies yang berencana mengusung isu ekonomi yang lebih luas. Pola ini mirip dengan permainan catur di mana setiap langkah pemain utama menentukan jalur bagi pion-pion di depannya. Melihat ancaman Anies dari rencana partai barunya, jalur Lembong sebagai donatur dan penasihat ekonomi harus di-stop. Seakan-akan ini adalah strategi klasik untuk memblokir bidak agar tidak menyeberang dan menjadi ratu. Ya, sobat era sekalian, mulai pagi ini ya, setelah kemarin seharian kita tidak bisa live, saya mau bicara lagi mengenai Tolem ya, Tom Lembong. Ini ada hal yang menarik, ada tulisan menarik yang beredar dari WA ke WA dan saya kira menarik untuk dibahas lebih lanjut ya. Drama gula, pistol ke arah Anies via Tom Lembong. Kita akan lihat ya. Oke, ini analisis dari yang namanya AT ini ya. Kita akan lihat apakah cukup masuk akal atau tidak ya. Coba kita bacakan dulu. Drama gula kristal, catatan CAT. Siapa yang tak kenal Tom Lembong? Tanda tanya. Bukan sembarang orang. Mantan Menteri Perdagangan era Jokowi yang terkenal dengan kecerdasannya, lulusan Harvard pula. Tapi ironisnya sekarang justru dia masuk ke dalam drama hukum yang penuh aroma manuver politik. Bukan hanya soal tuduhan terkait izin impor gula, tapi satu hal yang digarisbawahi publik, ternyata ada rencana yang lebih manis dalam kurung atau pahit tanda tanya di balik layar yang tak lain bertujuan mengganjal ambisi politik Anies Baswedan di 2029 ini. Ini dia adegan-adegan dramanya yang maaf sekali belum sempat dibuatkan videonya. Adegan 1, tuduhan atau dugaan. Kejaksaan Agung menuduh Lembong memberikan izin impor gula kristal sebanyak 105.000 ton ya, 105.000 ton ya tepatnya. Karena di Bang Edi Channel saya bilang 103 atau 104. Cukup untuk membanjiri dapur ibu kota selama setahun. Tapi mari kita lihat fakta di balik tuduhan ini. Ternyata aliran dana 400 miliar yang disebut-sebut merugikan negara masih dalam penyelidikan, bukan dalam penyidikan. Keduanya beda jauh. Alih-alih memiliki bukti kuat, pihak Kejagung malah mengatakan masih menelusuri aliran dana dan akan menghitung ulang kerugian negara. Dengan kata lain, ini adalah tuduhan sementara. Alias belum jelas siapa sebenarnya yang menikmati duit raksasa itu. Tentu saja hal ini mengingatkan kita pada pepatah hukum di Indonesia bisa berubah bak roller coaster ya. Adegan 2, titik 2, opera sandiwara politika. Sebagian pengamat menilai kasus ini bukanlah soal hukum murni tapi politik. Lembong dikenal dekat dengan Anies Baswedan, tokoh yang sempat dicalonkan untuk 2024. Tapi harus puas menonton Prabowo melenggang.
Apakah ini motif dibalik tiba-tiba kasus gula ini diolah ulang setelah 9 tahun lalu? Tanda tanya. Memangnya berapa tahun kita bisa menyimpan gula sebelum menjadi kecut? Mari kita lihat skenarionya. Anies kabarnya sedang menimbang untuk menyetujui usulan pendukungnya membuat partai baru bernama Partai Perubahan. Dengan dukungan Lembong sebagai penyandang dana, banyak pihak menilai partai baru ini bisa mendongkrak suara Anies di 2029. Bahkan belum apa-apa suara yang didapatnya bisa langsung 30%. Dahsyat ya. Nah, jika rencana kawan pendukung Anies untuk bikin partai tadi berhasil, para penjaga status quo tentu merasa kursi mereka terancam dalam bahaya. Maka dari itu langkah paling logis adalah betul sekali memotong jalur pendanaan sejak dini. Adegan 3, drama gula kristal atau sekedar pemain figuran. Tak hanya Lembong yang menjadi sorotan, ada pula Charles Sitorus, Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, yang juga terseret kasus ini. Sang direktur yang juga terjebak di pusaran kasus ini mungkin hanya figuran. Namun kasus ini sudah seperti episode panjang dari sinetron Gula Kristal dan Sandiwara Politik, di mana setiap episode selalu diakhiri dengan cliffhanger ya. Masalahnya itu tadi, pihak Kejaksaan Agung belum punya bukti jelas, dengan selalu mengatakan akan mendalami, masih akan ditelusuri, dan belum ada bukti. Di dunia politik kalimat itu setara dengan mengatakan kita akan lihat bagaimana rating pemirsa. Rating itu sama dengan suara Anda, teriakan kita-kita. Adegan 4, Lembong, Anies, dan permainan catur. Dalam dunia bisnis, Tom Lembong bukanlah nama kecil. Keluarganya memiliki jaringan besar dari rumah sakit hingga apotek. Lembong pun cukup vokal, sering mengkritik pemerintah khususnya terkait kebijakan nikel dan hilirisasi yang dianggapnya terlalu sempit. IKN juga dikritiknya. Kritiknya yang menohok sering berseberangan dengan Bahlil Lahadalia, Menteri SDM yang gemar menyebutnya halusinasi tingkat tinggi. Bagaimana jadinya jika salah satu pemain penting dalam ekonomi anti hilirisasi seperti Lembong mendukung Anies yang berencana mengusung isu ekonomi yang lebih luas? Pola ini mirip dengan permainan catur di mana setiap langkah pemain utama menentukan jalur bagi pion-pion di depannya. Melihat ancaman Anies dari rencana partai barunya, jalur Lembong sebagai donatur dan penasihat ekonomi harus di-stop. Seakan-akan ini adalah strategi klasik untuk memblokir bidak agar tidak menyeberang dan menjadi ratu. Adegan 5, tuduhan atau cermin. Kita tentu tahu politik Indonesia memang selalu penuh kejutan. Di tengah hiruk pikuk ini seharusnya para aktor di balik layar tak hanya menyajikan cerita tetapi juga logika. Masyarakat Indonesia sudah cukup pintar melihat drama yang bergulir, di mana hukum seringkali tidak berjalan pada koridor keadilan murni, melainkan sebagai refleksi dari kebutuhan politis. Mari kita tunggu episode selanjutnya, atau lebih tepatnya episode lanjutan dari Sandiwara Politik yang sudah seperti sinetron ini. Di sisi lain, bagi para aktor di dalamnya, mereka sudah tahu bahwa kekuasaan adalah panggung. Mereka boleh saja membuat narasi hukum atau alasan-alasan manis, tapi ingat, rakyat selalu menonton dengan kritis. Catatan Cak Ati Ahmadi Taha. Ya, sahabat era sekalian, itu tadi yang dibuat oleh Ahmadi Taha ya. Nanti akan kita lihat ya. Ini ada King Pura ya, yang jelas menerima aliran dana 400 miliar itu diantaranya Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Inkopol, Pusat Koperasi Kepolisian, Inkop Kartika, Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit, SKKP TNI Polri, dan perusahaan TW, nama yang gak boleh disebut. Oke, sobat era sekalian ya, ini dari ini ya, Kejagung belum kantongi bukti aliran dana ke Tom Lembong dalam kasus impor gula. Luar biasa King Purwani, kok banyak tahu dia ya.
Oke, sobat era sekalian, ada beberapa data ya. Data GKM dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga gula tahun 2016 ya. Ini ada 8 PT ya. Konfirmasi kepada pihak perusahaan gula rafinasi garis miring perusahaan gula, diketahui bahwa masing-masing pabrik gula rafinasi dan pabrik gula tersebut tidak secara langsung memperoleh penugasan dari Menteri Perdagangan. Namun penugasan tersebut terkait dengan permintaan pihak koperasi, yaitu Induk Koperasi Kepolisian Inkopol, Pusat Koperasi Kepolisian Inkop Kartika, dan Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit TNI Polri SKKP TNI Polri, dengan jumlah alokasi impor masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut. Ini kacau juga ini ya. Ya, sobat era sekalian, ini ada fakta baru ya yang di-spill bahwa tidak langsung permintaan dari Menteri Perdagangan, tetapi ada pihak lain ya yang meminta juga. Ya nanti kita bahas ya. Nanti ya, coba kita lihat nanti. Ya, sobat era sekalian, itu tadi soal Tom Lembong dan bidikan ke Anies ya. Tapi sampai sekarang ini ya orang pasti akan bertanya, ini di mana korupsinya tentunya. Nanti kita akan bahas kata Jaksa Agung, kata ya ada orang dari Kejaksaan Agung, Jampitsus, tidak perlu ada aliran dana kepada yang bersangkutan. Toh yang namanya memperkaya orang lain juga bisa dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Iya, itu kalau ada niat jahatnya, ada mens reanya. Tapi kalau nggak ada mens reanya, gimana? Ya nanti kita buktikan mens reanya di pengadilan. Waduh, mati orang kalau begitu. Ditersangkakan dulu tanpa kejelasan mens reanya. Harusnya dilihat mens reanya apa. Nah, tanda-tanda mens rea itu adalah aliran dana. Ya, rasanya lucu banget kalau ada orang kemudian membolehkan sebuah kegiatan atas otoritas dia, lalu kegiatan tersebut sama sekali tidak menguntungkan dia, tapi menguntungkan orang lain, alias memperkaya orang lain. Kan nggak masuk akal, tidak masuk akal. It doesn't make sense gitu ya. Oke, sobat RH sekalian, jadi haruslah menguntungkan diri sendiri ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung itu ya langsung kickback ke dia, tidak langsung melalui keponakannya, anaknya, istrinya, orang lain. Nah itu kan itu masih masuk akal ya, sebagai sebuah modus kejahatan. Jadi kita katakan yang benar adalah benar, ya yang salah jangan dibenarkan. Intinya kalau Tom terima duit, ya selesai ya. Tidak ada lagi Refli Harun bilang babi bu, karena artinya dia korup, kan begitu. Tapi kalau tidak ada bukti dia terima uang dan lain sebagainya, apalagi ini ada di-spill bahwa importasi ini atas permintaan tadi induk-induk tadi ya kan, lalu keuntungannya dibagi dan lain sebagainya. Waduh, itu makin menunjukkan bahwa Tom dikorbankan jadinya ya. Begitu sobat era sekalian. Tetapi sekali lagi itu yang di-spill oleh King Purwa ya. Oke, coba kemudian ini apa sih ini ya? Ini orang nggak jelas ini. Kita yang nggak jelas kita buang aja ya. Assalamualaikum Bung Refli, Kuala Lumpur hadir. Apakah tuduhan korupsi bila bisa menetapkan orang sebagai tersangka tanpa ada bukti nyata aliran dana ke orang yang ditersangkakan? Iya, secara teoritis ya, aliran dana itu tidak mesti ada. Tetapi juga harus ada keyakinan bahwa yang bersangkutan memang memiliki niat jahat. Pertanyaannya adalah niat jahatnya di mana? Karena biasanya pembuktian niat jahat itu dari aliran dana. Kan begitu, oke ya. Kemudian tetap kritis walaupun banyak yang tidak senang, semangat. Enggak juga. Saya kira mereka yang mengkritik, tukang pengkritik itu buzzer ya rata-rata ya.
Benteng Kuto Besak hadir ya. Awas Fufu Fafa. Yang jelas Ketua KPK Firly nggak ditahan. Coba bayangkan ya. Kemudian Hadis Muhammad di penjara. Apa? Kemudian apa pendapat Refli Harun tentang alasan kejaksaan ketika ditanya presenter tidak memproses mendak-mendak selain Tom yang impornya lebih gila karena tidak ada aduan masyarakat. Jadi Tom ini ada yang mengadukan bank. Begini sahabat era sekalian, ini bukan delik aduan bro, ya kan? Ini bukan delik aduan. Lucu banget kalau kemudian pengaduan masyarakat dijadikan dasar, ya kan? Kalau memang ada korupsi, kan bisa pengembangan Kejaksaan Agung. Kan dia harus lihat loh ini impornya lebih banyak dibandingkan Tom Lembong misalnya. Jadi sekali lagi korupsi itu bukan delik aduan. Kalau pasal yang dipakai untuk menjerat Tom Lembong adalah pasal 2 dan 3 soal menyebabkan kerugian negara, bagaimana dengan menteri lain yang salah ambil kebijakan food estate rugi 6 triliun menurut data? Ya itulah. Ya kan? Kalau kita kemudian hanya berkata merugikan diri atau menguntungkan orang lain. Padahal harus ada yang namanya mens reanya, niat jahatnya. Misalnya kita bikin program, dari awalnya pengen ngentit misalnya. Let's say untuk kampanye dan lain sebagainya. Itu jahat, udah jahat itu jelas ya.